Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Hari ini kita akan bikin bros yang insya Allah laris ya kalau nanti lebaran. Dari bahan tasel terus sama akrilik. Mungkin dipasang aja ya biar kelihatan ya. Sebenarnya cara bikin bros ini hampir mirip sama beberapa bros yang pernah kita buat. Tapi kali ini ada aksen tasselnya di bawah. Terus saya juga bakalan sharing beberapa teknik untuk masang kawat yang warnanya itu pakai gold ya. Nah kalau ini kan full pakai kawat dari kawat super yang ukuran 04. Nah tapi yang ini nanti sebagai juntai kita kasih kawat 0,4 dari jenis tembaga. Selamat pagi Mbak Ina, Mbak Dewi, halo Mbak Ruli. Wah, hati terasa lega ya karena Mbak Ruli sudah live juga guys. Jadi kalau mau mengeluarkan istilah-istilah ajaib, Mbak Ruli akan langsung translate. Oke, nah untuk bikin bahan bros yang kali ini relatif gampang banget karena sekarang kita udah ngeluarin paket bahan ya. Satu bungkus gini isinya aneka daun, satu bungkus gini isinya aneka ukuran mutiara, dan kita sengaja pilihin mutiaranya itu bermotif-motif gitu ya, jadi biar dia nggak terlalu plain ketika dirangkai. Terus satu bungkus juga aneka mutiara yang bentuknya oval dan tetes, jadi untuk juntai yang kesana dan kemari biar dia terlihat estetik. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai nyoba bikin bros, bisa beli aja satu bungkusnya 25.000, isi 60 gram. 60 gram, yang ini 50 gram. Agak lebih mahal yang ini ya, karena ada campuran daun-daun yang warnanya gold. Tapi kalau dirangkai ya, bahan ini bener-bener bisa bikin kelihatan estetik banget gitu guys. Nah, Mbak Kiki biasanya kalau ngerangkai bros kayak gini pakai kawat apa sih? Saya selalu pakai kawat super ya. Jadi walaupun juntainya itu nanti ada kayak gold-goldnya, ya itu saya bikin pas di bagian juntai. Tapi untuk merangkai step-step daunnya, saya selalu pakai kawat super. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah punya semua ya kawatnya koleksi Kiki ini. Bahannya Monel stainless ukuran 0,4. Tapi karena kawat ini kan unbranded ya, jadi kadang-kadang kalau kita beli di sini, beli di sana, judulnya sama, kawat Monel. Bahkan sekarang beberapa juga ngasih judul kawat super. Tapi kalau di zoom biasanya teksturnya kadang-kadang nggak persis sama ya. Selamat pagi Mbak Arin, Mbak Seri, Mbak Ida. Hai Mbak Ida, paket bahan sudah tersedia Mbak Ida? Oh. Mbak Ida ini sahabat koleksi Kiki yang selalu nanya, Mbak paket bahannya ada nggak gitu. Tapi emang sengaja kita nggak pilihkan yang plek ketiplek sama. Karena kenapa? Karena ada satu rahasia ya yang harus kita hadapi bersama, bahwa manik akrilik ini manik yang sangat rentan patah. Nah sehingga walaupun nanti saya udah sharing ke teman-teman tips dan triknya cara pasang akrilik ini, ada kemungkinan dia patah. Nah kalau di set persis sama itu, kalau ada satu yang patah, walhasil brosnya nggak akan jadi ya. Nah tapi kalau ada paketan bahannya, paling nggak nanti teman-teman bisa mix match, yang ini patah ganti sama daun yang ini, yang ini patah diganti sama daun ini. Jadi brosnya pun akan lebih unik karena nggak persis sama antara satu bros dengan yang lainnya. Saran saya untuk tahap awal pakai daun yang paling besar, paling tebal sebagai jangkar atau penahan dari kawatnya ya. Nah caranya, kawat supernya dipotong satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter 20 cm, lalu jepit pakai tang jepit. Nah ini pasti pas tahap awal masih uglik-uglik guys, geol-geol gitu ya. Lalu setelah kita pelintir, pada saat dipelintir nih sambil ditarik menjauh ke sebelah kiri ya. 1, 2, 3. Nah seperti ini. Nah dia niscaya tidak akan geol-geol lagi guys. Nah tung 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 tung. Nah kuat ya.
buat cetar membahana. Nah setelah ini dipasang, selanjutnya kita akan pasang manik yang relatif besar juga di sisi berlawanan. Nah because untuk desain kali ini kita mau kasih juntai-juntai glamour biar nuansa lebarannya lebih terasa gitu kan. Saran saya pilih daun yang ada lubang-lubangnya. Supaya apa? Supaya nanti di lubang ini kita bisa pasangin ring untuk masang bagian juntainya ya. Nah ini kita masukkan langsung ke 2 kawat guys. Jadi masukkan 2 kawat, set, dilipat seperti ini ya. Dan kita posisinya persis gini, lalu kita pelintir bersamaan. Bismillah, mudah-mudahan kuat. 1, 2. Oke. Nah terus terang hanya segelintir orang yang bisa mencapai aduh ini tutorial macam-macam, yang mencapai kualitas pelintiran kayak gini ya. Jadi dia tegak paripurna, atas bawah nggak goyang. Namun mungkin teman-teman yang masih baru kali pertama itu ada kemungkinan dia masih goyang ya bagian atasnya. Nggak usah berkecil hati, kita pasang dulu sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kali ini saya pakai kerang yang berwarna, tujuannya supaya kalau nanti teman-teman bikin pakai tasel yang warnanya nggak putih itu juga masih bisa ya. Jadi misalnya mau pakai taselnya warna merah, warna biru, warna orange. Nah mungkin di bagian kerang ini bisa kita variasi. Kita lipat dari atas ke bawah lalu kita pelintir. Kalau daunnya yang putih ini masih goyang-goyang nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih tahu tips dan triknya supaya dia bisa kokoh dan tegak gitu ya posisinya. Nah untuk bagian bawah ini atau lapisan paling bawah dari rangkaian daun, saya selalu pakai 2 kawat ya, didobel. Nah seperti ini. Ini tujuannya supaya brosnya nanti bagian bawahnya itu lurus paripurna atau enggak goyang. Set ya, seperti ini. Nah kalau atasnya masih goyang, yang akan dilakukan adalah kita akan melilit tangkainya. Jadi tangkainya itu dibebet sama kawat guys. Set. Yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu kita tarik ke belakang. Nah ini tadi kalau ada yang masih goyang, dia akan lebih stabil. Harusnya posisi daun di tahap ini ya, ini kawat super, ini daun tung, dia benar-benar kokoh ya. Nah oke. Nah untuk bros ini bagian atasnya daunnya justru yang lebar banget ya, ini yang bawah ini yang ada lubang-lubangnya. Nah pada tahap ini Mbak Kiki kapan-kapan bikin yang modelnya melengkung dong, model-model ikebana. Kalau modelnya beres, sebenarnya itu hanya di triknya ada di juntainya ya. Nah, jadi di pas masang juntai kita akan lengkungkan sedikit. Nah, nanti kita lengkungin deh. Nah setelah itu kita akan pasang daun ya. Nah boleh daun seperti ini. Ini kan putih doff di bawah sini ya. Saran saya pasang 1 putih doff di atas sini untuk menyeimbangkan sebaran warna daunnya. Modelnya boleh bebas ya. Nih kalau beli yang paketan ini nanti 1 bungkus tuh ada macem-macem. Teman-teman bisa pilih yang paling di awal dipasang atau di bagian bawah itu pilih yang selalu paling tebal. Nih kalau masih bisa dipelintir, kita tahan kawatnya di bawah, lalu daunnya kita pelintir 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, sampai dirasa kuat. Gimana kalau ternyata daunnya masih geol-geol nih, uglik-uglik? Tenang, tidak usah panik. Kawatnya kita arahkan dari bawah, dobelin lagi masuk ke daun yang sama ya. Ini masuk ke lubang daun yang sama. Bedanya kalau kawat pertama tadi mengikat di bagian sisi kanan, maka kawat yang kedua mengikat di sisi kiri. Jadi ini bisa teman-teman gunakan triknya kalau ketemu daun yang masih bergoyang ya. Rumput
Jadi tidak hanya rumput yang bergoyang guys. Di bros model ini daunnya juga bergoyang ya. Oke, setelah itu kepasang, terus kita bisa tambahkan manik-manik lain ya. Misalnya yang bentuknya agak-agak panjang gitu ya, seperti ini. Bolehlah kita taruh di bawah-bawahnya sini sedikit, atau di atas ini ya. Mbak, daunnya jangan banyak-banyak biar brosnya nanti jadi banyak. Iya juga ya. Ini sebuah saran yang tepat ini dan bijaksana. Karena kan kita ngitung per gram ya, 50 gram ya daun ini. Jadi kalau misalnya dalam satu bros kita cuman pakai 4 daun, ya bisa mungkin jadi lebih dari 10 bros ya. Karena kan daun yang kepake di satu bros cuman sedikit. Nah, ini kita pasang di sebelah sini ya. Oke, 1, 2, 3, coklat dulu. Nah, biar seimbang, bawah ini kita kasih lagi daun emas yang kecil ya. Iya, bener banget Mbak Seri. Daun yang banyak bisa menaikkan harga jual nggak sih Mbak Ki? Bikin kelihatan lebih mewah. Bener, saya setuju. Selain kelihatan lebih mewah, daun yang banyak juga menghemat manik-manik yang lain ya. Karena kalau daunnya udah banyak, manik-manik yang bulat biasanya tidak perlu banyak-banyak. Oke, mungkin seperti ini ya. 2 daun di bawah, 3 daun kecil di sebelah atas. Mbak, gimana kalau daunnya masih goyang nih? Saya pasang masih goyang. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak usah bersedih hati, karena kita bisa pasang mutiara-mutiara bulat-bulatnya ini di paketan yang bahan mutiara bulat. Ini satu bungkus sudah macam-macam. Nah, tapi saat masang kita pakai 1 kawat aja. Oke, bismillah. 1, 2, 3. Set. Ini ditaruh di sini ya. Nah, pada saat naruh ini harus diperhatikan ya teman-teman, lubangnya, lubang maniknya ini jangan kelihatan dari atas. Jadi diatur dulu posisi mutiaranya, baru kawatnya ditarik. Kalau sudah diatur, ini kan dari atas lubangnya nggak kelihatan ya, dari samping dia kelihatan. Tahan kawat di belakang, baru mutiaranya dipelintir ya, pelan-pelan. 1, 2. Nah, kemudian tarik lagi ke atas. Kita pasang lagi mutiara yang ukurannya berbeda ya. Mungkin bisa pakai yang kecil-kecil dulu. Nah, ini tadi 14 mili. Sekarang kita pakai yang 10 mm. Kalau misalnya teman-teman mau lebih berwarna ya, nggak mau putih semua, bisa dikasih batu ya. Kebetulan sekarang kita juga punya produk baru guys, aneka batu campur warna ya dalam satu bungkus. Ini memudahkan sekali buat teman-teman yang mau mix match dengan budget ekonomis. Kenapa kok manik campurnya nggak dikasih di sini? Karena kalau bikin ini manik campurnya itu perlu banyak Mbak Seri. Saran saya manik campur ini kan sebungkus cuma 5 ribuan ya. Udah beli 1 bungkus aja manik campurnya. Sebab beberapa kali bros itu nanti pasti manik yang gold akan keluar berkali-kali. Nah, terus ini kita campurkan goldnya supaya apa? Dikasih gold supaya warnanya nggak terlalu boring gitu ya, nggak terlalu mati. Semuanya warnanya putih gitu. Makanya kerangnya di sini saya pilihnya kerangnya coklat ya. Ini juga untuk memberikan bayang-bayang semu ke teman-teman ya, yang belum bikin, bahwa nggak harus pakai manik yang putih terus menerus. Boleh di mix pada warna lain. Ini 3 butir sebenarnya udah cukup ya. Terus
Mbak Kiki. Oh iya Mbak Ida, insya Allah nanti kita upload di Shopee ya, karena kebetulan memang di Shopee lagi ada promo ya guys. Sehubungan dengan 33 yang baru berlalu, nanti ada promo free ongkir. Biasanya vouchernya masih berlaku sampai 5 hari ke depan gitu. Nah, ini bagian sini saya kasih yang bentuknya oval ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan, karena kadang-kadang pemilihan daun itu akan sangat mempengaruhi kelebaran posisi manik-manik yang ada di tengahnya ya. Nah, kalau misalnya ya, ini sering terjadi, manik-manik di tengahnya ini masih bisa berputar ketika diraba ya. Harusnya manik-manik ini tidak bisa muter lagi. Kalau masih bisa berputar, maka kita ambil lagi kawat, kita dobelin di lubang yang sama. Biasanya, kenapa kok dia masih bisa bergerak? Karena pada saat kita masang itu tarikannya agak kurang kencang. Jadi daun kawatnya itu kurang muepet gitu ke bagian bawah. Nah, kalau sudah pasang, oke, selanjutnya kita akan masang juntai ya, atau aneka manik mutiara yang arahnya ke pinggir-pinggir. Set 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 gitu. Nah, ini boleh teman-teman kasih yang warna gold atau warna putih juga. Halo Mbak Ari, selamat bergabung Mbak. Nah, ini dipepetkan di sini. Jadi pada saat masang model yang seperti ini, mulai dari tengah lalu bergeser ke pinggir. Nanti setelah ini bentuknya udah jadi, saya akan panjangkan supaya dia melengkung ya, seperti request dari Mbak Ting Ting. Nah, ya, ini kita set, ini set. Nah, nanti di dalam paketan daunnya yang tetes ini ada yang tetes besar, tetes kecil, oval besar, oval kecil. Ketika dia makin menjauh dari center atau bagian tengah, maka maniknya semakin mengecil ya. Ini akan membuat sebaran brosnya jadi lebih luas gitu pada saat teman-teman merangkai manik-maniknya. Ini dipelintir ya, ini ditahan, ini dipelintir. Nah, sehingga kalau dia menjauh itu nanti akan ada ranting yang seperti ini. Loh Mbak, kan tadi mau pakai kawat yang warnanya beda. Bener, nanti kita akan kasih kawat yang warnanya beda, boleh. Nah, jadi pada setengah jadi ini dia sudah bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Insya Allah gampang kok. Satset ya Mbak Ida ya. Nah, kemudian teman-teman bisa pakai kawat tembaga ya. Kalau 0,4 dirasa mudah coklat atau putus, teman-teman bisa pakai kawat tembaga kayak gini yang ukuran 0,5 ya. Ini 0,5. Atau bisa juga pakai tembaga yang warna-warni gini. Cari yang ukurannya 0,5 juga. Ini ada yang warna hitam, ada silver, ada putih ya. Monggo, biasanya tapi kebetulan saya nggak jual. Macam mana lah, yang saya jual yang rose gold ini ya. Nah, ini segini banyak tuh cuma 50.000. Ini relatif pendek ya, nggak sampai 10 meter. Biasanya 17 sampai 22,5. Kalau mereknya yang ini ya. Biasanya ada lagi merek yang lebih murah tuh bisa 15 ribuan. Beda-beda merek kawat biasanya suka beda. Mbak, buletan gold ada kah di koleksi Kiki? Ada Mbak, kayak gini-gini, ada yang gold, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang gepeng, ada yang tetes, banyak kok. Cuma saya nggak yakin juga ya hari ini masih ada nggak ya. Monggo Mbak Sisi nanti bisa WA Mbak admin ya. Dulu sih lengkap dulu. Iya.
Aduh, jangan-jangan sekarang udah habis lagi. Aduh, maaf ya. Tapi nanti insya Allah kalaupun kosong, pesen aja ke Mbak Admin, biar Mbak Admin bilang ke saya ya, supaya saya pesan. Jadi untuk masang juntai yang biasanya saya pasang itu, saya itu setengah jadi udah bikin pakai kawat super ya. Baru ini saya potong lagi satu tarikan tangan atau 1 meter 20 cm. Saya sisipkan di antara manik-manik yang udah terpasang tadi. Jadi kayak nyambung kawat lah istilahnya. Nah, itu saya sambung kayak gini ya. Nah, setelah saya sambung, kemudian saya mulai isi bagian-bagian yang membutuhkan sentuhan manik-manik menggunakan kawat yang warna. Jadi sebenarnya sih ada juga ya, saya punya tutorial yang pakai peniti itu full dia pakai kawat jenis tembaga ya. Cuma kalau kita pakai kawat tembaga semua, apalagi yang ukurannya 0,4, itu benar-benar kawatnya sangat lembut ya teman-teman ya, lembut dibandingkan si kawat super, sehingga untuk membuat rangkaiannya kuat, sistem yang dipakai itu adalah sistem bebet daun tadi tuh loh ya. Kita rangkai bola balik dalam satu kali pasang daun, itu membutuhkan banyak sekali kawat. Nah, otomatis kawat tembaga yang dipakai itu jadi relatif lebih banyak. Ya nggak apa-apa sih ya, ini balik ke harga jual. Kalau misalnya kawatnya kita stoknya banyak, terus juga harga jualnya relatif masuk gitu, ya udah dijual aja harga segitu. Ini teksturnya kalau pakai kawat 0,5 ya. Ini pada saat dirangkai dia, pada saat melintir itu selalu dalam kondisi lurus dulu ya. Nih lurus set gini. Nah, kalau kita mau lengkungkan itu nanti setelah dia terpasang semuanya. Kita kasih yang bentuknya lebih ini ya, lebih bulat untuk bagian bawah. Saya kasih yang tembaga 0,5 lunak banget sih Mbak Ruli. Dan enaknya yang tembaga 0,5 ini ketika dipelintir ya, tekstur pelintirannya itu kelihatan. Nih, kalau teman-teman merhatiin ya, dia benar-benar kokoh. Oke. Nah, kalau mau dilengkungkan baru kita, setelah dia jadi lengkungan baru kita tegak dorong. Nah, niscaya dia akan seperti ini. Oke, kebayang ya. Nah, kemudian ini sudah terpasang. Kita pakai lagi. Ini yang bentuk tetes. Sudah sini, udah faktor kreasi ya. Jadi monggo dikira-kira sesuai kebutuhan dan sesuai harga jualnya, mau di kisaran berapa. Biasanya untuk bros-bros seperti ini saya, teman-teman jangan langsung pakai patokan saya ya, nanti dihitung masing-masing, sesuaikan sama bahan baku yang dipakai, harga kristal, harga kawatnya, dapat berapaan gitu. Itu saya jual brosnya di harga 50 sampai 65.000 rupiah per buah. Kenapa kok? Terus perlu juga dipertimbangkan frekuensi kawat kita putus ya. Kalau teman-teman ngelihat saya bikin mungkin wow seperti tampak mudah dan menurut sekali ya, kawat-kawatnya ini seperti kawat-kawat yang soleh dan soleha. Tapi nanti mungkin pada saat teman-teman praktek sendiri akan ada 2-3 kali kawat putus dalam proses pembuatannya ya. Ada kawat putus yang masih bisa dipakai ulang karena sisanya masih relatif panjang. Tapi kalau putusnya kecil-kecil, sisanya ya sekitar 10 cm doang dan harus ngebuang, maka mungkin dari satu gulung gini ini cuma bisa jadi 3 bros aja. Beneran 3 bros aja.
3 bros, padahal ini anggaplah harganya 20 lah ya sama ongkos kirim ya, kan kita belinya banyak. 20 bagi 3 bros berarti harga kawat giniannya aja di 7.000 rupiahan ya, baru kawatnya loh. Sedih. Jadi kalau kadang-kadang nggak kerasa sih, kawat aja gitu, tapi kalau nggak dihitung dengan maksimal, kadang-kadang selisih keuntung bros yang terjual banyak gitu, tapi kok keuntungan yang didapat itu nggak terasa ya. Ternyata ada kesalahan hitung atau bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah kalau emang bisa, kalau putus cara nyambung brosnya gimana? Tadi kan dikasih tahu ya Mbak Asti ya, pas pertama kali masang. Cara nyambungnya sama kayak pertama kali masang brosnya tadi itu. Jadi langsung aja diselipkan di antara rangkaiannya. Cuma ini kan ada rangkaian belakang sama depan. Nah kawatnya masukkan dari depan ke belakang, dipelintir di depan, terus udah deh. Mbak, aku nggak punya nih kebetulan bola-bola yang warnanya gold gitu ya. Misalnya teman-teman, Mbak Kiki kalau dulu nih komennya lucu-lucu banget. Mbak Kiki, kalau saya nggak punya bola-bola yang gold gimana? Ya udah, nggak usah dikasih bola yang warnanya gold ya. Kebetulan di paket yang bola-bola ini ada yang bolanya warna silver. Pakai aja yang warna bolanya silver itu. Caranya sama seperti itu ya. Ini anggap bolanya, kok bolanya silver, bolanya putih maksud saya. Jadi mutiara yang 6 mm. Set. Ya, ipet. Lalu dipelintir. Sama ya. Nah. Tarik, lalu diarahkan. Ini sebenarnya kawat-kawat yang berwarna ini nggak perlu banyak-banyak sih. Misalnya teman-teman 3 pelintiran di kanan, 3 pelintiran di kiri, cuman pakai sekitar 50 cm kawat gitu, atau 1 meter kawat, itu saya rasa udah cukup banget. Jadi kehadiran kawat-kawat itu hanya untuk aksen lah ya. Jadi menentukan harga jualnya juga bisa lebih manusiawi sesuai sama si target market kita. Jadi kalau nanti ada temennya yang bikin bros daun-daun putih gini ya, terus dia kasih harga 35.000, ya ampun, gak kerja bakti dia 35.000 anu ya. Mungkin bahan-bahan yang dipakai itu ada di jenis kualitas yang nggak persis sama dengan yang teman-teman pilih. Jadi nggak usah terlalu panik ya. Jadi kadang-kadang tampak seperti kristal, tapi kalau di zoom ininya akrilik gitu. Jadi dia kurang shiny, smiling, splendid. Karena ya emang bukan kristal gitu. Jadi ya nggak apa-apa aja, sah-sah aja sebenarnya. Tapi pastikan kita sendiri yang bikin itu jangan sampai kerja bakti ya. Kalau orang ngira kita kerja bakti, it's okay lah ya, terserah orangnya mau ngira kayak gimana, karena kita nggak bisa mengatur penilaian orang. Tapi kita sendiri harus bisa membuat hasil karya kita ini memberikan kebahagiaan secara batin dan lahiriah ya. Pas dibuat kita senang melihat hasilnya yang cantik, tapi pas dijual kita juga senang karena mendapatkan untung yang lumayan. Monggo teman-teman hitung-hitung sendiri, dikira-kira angkanya berapa. Jangan takut lah ya memberi harga untuk produk yang dibikin. Kalau memang dalam prosesnya itu kita ditawar, yang terpenting kita itu tahu gimana cara jelasin ke calon pelanggan kita kenapa sih kita ngasih harga segitu, bahan-bahan yang dipakai itu apa aja sih, terus sehingga sambil tipis-tipis mengedukasi pasar ya, sebab nggak semua
pelanggan kita itu ngerti tentang bahan manik-manik yang kita pakai. Nah ini saran saya kawat 0,5 nih emang cocok banget lah buat teman-teman yang biasanya pakai kawat super dan pengen bikin menggunakan kawat tembaga warna-warni ya. Pakai yang size 0,5 aja. Ini insya Allah tegak berdiri, cetar membahana brosnya ya. Mbak Kiki, apakah nanti siaran ulangnya akan ini diputar di YouTube? Tentu ya, karena kita adalah pemburu silver play button yang rencananya akan dipajang pada saat lebaran, tapi mungkin bukan lebaran tahun ini ya. Bros yang sekarang dibikin harga berapa? Kalau pakai tassel saya jual 60.000 Mbak. Kalau biasanya saya jual 55.000. Iya. Nah, nanti atau kalau teman-teman mau lebih tinggi lagi harganya bisa dijual paketan sama peniti dagu ya. Kan udah ada tutorialnya juga bikin peniti dagu. Insya Allah nanti jadi satu set gitu bros, dan peniti dagu mutiara. Tuh bayangin, bahannya cuma 75.000. Bahannya cuma 75.000. Tapi bahannya doang, belum kawatnya. Ya, ginilah ya. Kawat ini 25. Kawat ini 25. Salah ding. Kawat ini 50.000 ya. Adik-adik, kawatnya 100 gram ini 50.000 kan ya? Iya kayaknya 50.000. Kawat ini 50.000. Kawat ini 30.000. Kawat ini ini satu bungkus 25.000. Satu bungkus 25.000. Satu bungkus 25.000. Bisa jadi 8 bros sih insya Allah ya. Maaf, ini 50 kan ya? Iya. Udahlah kalau beli bahan jangan WA saya ya guys ya, WA Mbak Admin aja karena saya itu agak-agak heng-hong kalau ditanyain harga-harga bahan, walaupun saya penjualnya sebenarnya. Tapi karena yang sehari-hari adminin itu mbak-mbak, jadi kayaknya memang mereka lebih fasih menghafal harga-harga bahan. Ya 200.000 kali ya, 200.000 beli ini peniti dan kawat-kawatnya itu bisa jadi sekitar 8 bros lah ya, dengan sisa kawat dan peniti-penitinya. Jadi keuntungannya sih ya 100% ya insya Allah ya, kalau laku semua maksudnya. Karena namanya juga jualan ya guys, kadang kita majang 4 lakunya 12 gitu kan. Waduh. Alhamdulillah. Tapi kalaupun memang belum laku, tenang. Itu artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berdoa ya, karena sambil bikin sambil berdoa, mudah-mudahan ya nanti selama Ramadan proses bikin brosnya itu juga dicatat sebagai catatan amal soleh. Jadi katanya Pak Ustadz yang suka saya tonton di YouTube ya, bekerja ini juga kalau niatnya ibadah akan dihitung sebagai ibadah ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan lah selama Ramadan semuanya jadi ibadah. Nah, oh iya, ini tadi kan habis ya kawatnya. Nah, tadi buat teman-teman Mbak Aning Bayu yang nanya, gimana Mbak cara nyambung kawat? Potong aja kawat yang diinginkan, lalu kita selipkan kawatnya itu di antara daun-daun dan bunga-bunga sampai kawatnya itu tidak terlihat. Bismillah. Set. Iya bener banget ya. Minim kalaupun brosnya belum laku, tapi kan catatan amal ibadah dalam membuat brosnya udah, mudah-mudahan udah bisa masuk ya. Dapat pahalanya. Insya Allah nanti coming soon dapat juga rupiah hasil penjualannya, amin. Nah ini kita pasang penitinya di bagian belakang guys. Nah pada saat pasang peniti, jeng pastikan nggak kebalik ya penitinya. Karena ya gitu deh, kadang-kadang kita sok-sokan karena brosnya mirip daun kan, dipakai atas bawah masih bisa aja kan. Nah bener, bros ini dipakai gini ya cakep, dipakai model gini ya
Oke kan? Nah, cuma problemnya adalah kalau kita mau pasang juntai, ini kan kita butuh daun-daun yang berlubang-lubang untuk nyelipin tasselnya ya. Sehingga kita harus letakkan daun yang ada lubang-lubangnya di titik di bawah. Iya Mbak, hari ini suara saya agak ngebas. Jadi saya ini selalu punya tone suara yang berbeda-beda ketika capek, pilek, agak malam, agak sore. Langsung suaranya berubah ya guys ya. Iya, live macam apa ini? Nah, terus ini kita masukin aja kawatnya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Bismillah. Ayo guys, masih ada kesempatan cukup banyak ya untuk mengisi stok menjelang Ramadan. Kebetulan katanya habis Ramadan ini juga kan disambung dengan bagi rapot ya, atau pembagian hasil PAS dan PTS, PAS ya. Nah, siapa tahu nanti kalau misalnya Ramadan belum segencar itu lakunya, bisa laku menjelang bagi-bagi rapot. Jadi selalu ada harapan yang bisa kita selipkan di setiap kali membuat bros. Nah ini nanti ingat ya, kawatnya disembunyikan di daun-daun yang ada di depan. Jadi ujung kawat jangan sampai ada di belakang. Kalau di belakang nanti tajamnya tuh nyubles-nyublesin baju gitu ya, bisa dangerous. Berbahaya guys bikin. Wah Mbak Mia, alhamdulillah. Mbak Kiki, alhamdulillah loh, etalase brosku itu kosong, laris manis, Masya Allah. Selamat Mbak Mia. Nah kalau misalnya memang permintaan tinggi ya, sementara kemampuan kita kan kadang-kadang ada batasnya ya, dan kita juga pengen dong selama Ramadan itu bisa beribadah lebih banyak, otomatis kan makan waktu juga relatif banyak ya. Nah ya udah teman-teman, nggak usah memaksakan diri bikin bros sampai nggak tidur berhari-hari guys. Beli aja dagangan teman-temannya ya. Mudah-mudahan sih kalau nanti ngelarisin dagangan teman-temannya gitu ya, untuk memeriahkan di toko ya, menjadi keberkahan juga kan, buat membuka pintu rezekinya orang lain ya kan. Terus juga menambah variasi ya di toko kita. Kalau biasanya kita bikin brosnya itu yang batu-batuan terus, ya udah kita kulaan lah sekali-sekali bros yang bahan akrilik. Siapa nih yang pintar bikin bros akrilik? Atau terus kita kulaan yang biasanya bikin bros payet-payet ya. Iya, bener. Saya kan namanya Rizky ya, bukan gitu. Kalau saya ditelepon oleh orang yang bukan bestie saya, jadi dia nggak tahu. Saya sering banget dipanggil Pak Rizky guys. Aduh, ya begitulah ya. Ini hikmah bersuara, suaranya itu mudah berubah. Tapi saya dulu waktu kuliah ya, kerjaan saya itu salah satunya jadi talent untuk ngisi suara iklan loh. Jadi kalau voice over ya namanya, jadi kalau ada iklan di radio atau iklan yang nggak ada wajah orangnya gitu kan, dan perlu suara, maka saya mengisi suara-suara itu. Lumayan loh dulu untuk membantu uang saku anak kuliahan ya. Ini guys tampak belakangnya. Jangan lupa dipastikan bahwa dia seret ya. Caranya penitinya ini dikuatin dulu, terus pernya dibuka biar lebih mantap. Kawat-kawatnya dirapikan biar rapi, dan harusnya dia kuat, kencang. Nah, dia jadi kencang sekali. Oke, ini udah terpasang, baru kita tambahkan tassel di bagian bawah. Insya Allah tasselnya juga sudah ada ya di koleksi Kiki. Oh iya, teman-teman yang mungkin mau ngisi tokonya yang lagi kosong, beli bros jadi di koleksi Kiki juga boleh ya. Sebenarnya itu sih yang dari tadi mau aku bilang, tapi aku masih malu. Kita jual bros yang setengah jadi,
sudah jadi bersama paketan ukuran kecil besar ya. Pokoknya aneka bros kita ada guys. Nah ini tasselnya udah jadi juga, bisa dibeli juga di Mbak Admin. Terus cara pasangnya adalah dengan cara pertama kita potong dulu ujungnya eye pin ya, agak miring biar dia lancip dan tajam. Hati-hati potongannya jangan sembarangan, nanti kalau buangnya sembarangan bisa kecubles ya. Nih terus habis gitu kita cari kira-kira tengah-tengahnya di mana. Set, begitu dapat tengahnya kita tekan-tekan menggunakan tang jepit. Cubles cubles cubles. Agak double chin gitu ya kalau nyubles. Karena keras guys, ini ikatannya mantap lah nih. Mbak Tassel emang bikinnya luar biasa. Nah, ketika nih muncul ya di sini, ini kita ambil tang putar lalu kita bikin loop atau bikin lingkaran supaya ujung kawatnya nggak lolos, nggak ceblok gitu. Nggak lepas gitu ya. Nah, kalau sudah kepasang gini, lalu kita bisa langsung pasang. Oh iya, kalau mau agak indah sedikit, teman-teman bisa kasih topi-topi atau ornamen-ornamen gitu ya di bagian paling atasnya. Nah, kayak gini-gini loh guys. Jadi tasselnya itu tidak terlalu polos. Lalu kita buat loop lagi di ujung sini. Nah, kemudian kita ambil ring ukuran 0,8 atau 0,6 ya, carilah yang warnanya senada seirama kan sama ininya. Terus kita buka ringnya pelan-pelan, kita buka. Kalau susah pakai tang ya. Set, kita masukkan gini guys. Oke. Lalu kita ambil daunnya, kita pasang pelan-pelan. Bismillah, mudah-mudahan kuat ya. Cepet laris lah. Ya, terus ini kita kasih di perbatasan ring ini. Kita juga bisa olesin kutek bening guys untuk menutup ruang ya antara pertemuan ringnya. Dan tadat, brosnya sudah jadi. Gimana? 65.000. Cepat bukan? Nah, kita pasang lah di sini ya. Nanti kita bisa jual tuh bros, kakak adik lah, ibu bapak lah, keluarga lah, apa gitu. Ya intinya kalau bisa orang tuh jangan beli satu ya, tapi beliin juga saudara-saudaranya biar kembar buat lebaran. Oh iya, bener. Saya suka habis masang penitis sih niup ya. Nggak tahu. Tapi hari ini saya lupa loh nggak niup. Karena diingetin jadi pengen niup. Nah jadi dari sini teman-teman bisa lihat bareng-bareng kerangnya ini nggak harus selalu warna putih, warna coklat, warna hitam bisa. Nah tapi kalau kerangnya diganti warnanya, kristalnya tolong nanti dipadankan yang mirip ya. Monggo yang mau beli bahan-bahannya bisa langsung ya. Kontak Mbak Admin 25.000 yang ini, 25.000 yang ini, 25.000 yang ini. Satu set 75.000 ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa laku semuanya. Oh, Mbak Ting Ting. Mbak, gimana sih? Aku baru tinggal sebentar kok udah jadi. Iyalah, Mbak. Kita itu jangan bikin bros yang lama-lama karena semakin cepat jadi, mudah-mudahan semakin cepat laku. Jadi tips yang paling penting dari seluruh rangkaian video 1 jam ini adalah kalau mau kasih juntai pakai kawat yang warnanya beda, kasih aja kawat di ukuran 0,5 mili ya. Kalau teman-teman biasanya kan punyanya 0,4 di rumah, nggak apa-apa. Kalau mau pakai 0,4 berarti ya agak lebih pelan-pelan lah melintirnya ya. Tapi kalau mau 0,5 niscaya dia langsung tegak paripurna seperti
seperti gambar ini. Atau kalau misalnya mau pakai kawat super semua juga sebenarnya nggak masalah ya. Ini kan dikasih warna gold kayak supaya aksen yang berbeda aja. Oke, gitu dulu teman-teman buat ketemuan hari ini. Mudah-mudahan sharingnya membantu ya. Bisa bisa membuat semakin semangat untuk bikin-bikin. Dan jangan lupa kalau mau pesan bahan bisa langsung kontak Mbak Admin. Dadah, selamat siang teman-teman.